Ya, Kalambuai pusing kiwa judul kita di Pandiran Besukan pada hari ini. Jadi kalambuai ini kan binatang gitu. Binatang ya kalau di bahasa Indonesia kan tuh ya kayak yang besar lah gitu maksudnya. Cuma kalau orang Banjar kalambuai tahu aja kayak itu. Karena ini binatang yang di perumahan banyak di mana-mana kayak itu. Jadi ada pengaruh ini. Kadang kali dicari. Nah, pusing kiwa itu pusing pusing di sini ini artinya lain pusing bahasa Indonesia yang sakit kepala, kepala nyut-nyut itu. Bukan. Cuma pusing di sini istilahnya berputar atau berhadap. Kiwa itu sebelah kiri. Jadi kanan kiri. Nah, kiwa itu artinya kiri. Makan jangan pakai tangan kiwa. Nah, artinya jangan pakai tangan kiri. Biasanya kalimbo ini pusingnya tuh arah ke kanan, ini ke arah kiwa kiri. Adalah itu ada, tapi jarang benar. Nah, maksudnya apa? Gerang peribahasa ini. Jadi makna peribahasa ini sebujurnya kan kebiasaan kalimbo itu ke sebelah kanan pusingnya, ini ke sebelah kiri. Nah, ini peribahasa ini ditujukan untuk orang yang memiliki kebiasaan berbeda, belainan lawan orang kebanyakan kayak itu. Misalnya orang mbah bangun guring misalnya beti mungas ke WC misalnya. Nah, inya mbah bangun guring lain pada itu gitu. Atau misalnya orang mbah tuntung makan tuh misalnya santai dahulu gitu. Ini mbah langsung makan misalnya langsung apa gitu. Nah, pokoknya kebiasaannya ini belainan lawan orang kebanyakan. Nah, dan ini lain memponis atau menyalahkan atau kada lain. Tapi peribahasa ini adalah memuji. Orang tadi memiliki kebiasaan yang berbeda dan berbedanya itu mulai istimewa. Nah, yang paling nyaman itu juga adalah orang misalnya biasanya gua bangun guring itu jam 5 lah misalnya, subuh kan jam 5 lah gitu. Nah, ini bangun sudah jam setengah 4 misalnya. Nah, belainan orang rata-rata subuh hanyar bangun, inya sejam sebelum subuh sudah bangun. Atau sejam setengah atau 2 jam sebelum subuh sudah bangun. Nah, ini kan belain pada kebiasaan orang pada umumnya. Nah, dan belain ini membawa keistimewaan gitu. Jadi misalnya yang orang tadi biasa bangun sung benar daripada orang, ya ini banyak digawinya, bersimpun rumah misalnya, bebersih rumah kayak itu. Nah. Lalu ibarat anak tulak begawi itu sudah siap kayak itu. Nah. Ya mungkin malam sudah menyiapkan, tapi subuhnya sudah lebih siap lah kayak itu. Nah. Jadi di sokan tuh ada kubut-kubut apa-apa kadulah macam-macam. Nah, ini sudah siap dah. Nah, itu pasti berbeda belainan lawan orang kan. Nah. Karena proses atau kebiasaannya tadi belainan sudah. Nah, orang-orang yang sukses, orang-orang yang memiliki prestasi macam-macam tuh biasanya dasar baisian kebiasaan belain pada orang biasa nah itu. Kayak kita ini sebenarnya berataan pintar aja gitu. Nah, cuma yang membedakan tuh yang nomor satu lah rajin. Nah, bila orang yang bangunnya berdahulu pada orang, ya terajin lah istilahnya daripada yang lain. Nah, ini kada sama lawan yang mesti jam 3 bangun dah. Lain ya, Pak. Bangun dah. Soalnya gering pulang. Parah tuh itu, Pak. Karena apa ya, Pak? Biasanya tuh apa sudah orang mengaji ayat yang sembahyang subuh tuh karena gini dulu dia kayak menunda-nunda tuh. Iya. Biasanya tuh guring sampai Guring. Mata masih ngantuk, sayang nih jar. Nah, rancak itu bang, ya memang nih masalah kebiasaan bang itu nah makanya di peribahasa ini penekanannya itu adalah di kebiasaan yang berbeda lawan orang lain, orang yang pada biasanya gitu. Dan kebiasaan ini bagus lagi misalnya membaca buku itu sekalinya kada seberatan orang menggawi.
Nah, amun bahasa wahini itu budaya literasi. Itu kan ada seberatan orang. Misalnya lah di apa nih? Ada kakanakan lah kayak itu. Remaja kayak itu. Ya. Ini ketujuh baca buku. Jadi lain baca status lain. Ya. Dasar membaca buku. Nah, istilah membaca buku wahini itu nalah. Itu artinya bacaannya berkualitas. Ya. Jadi misalnya wahini itu budaya literasi aja. Itu jangan dipahami bahwasanya rajin membaca. Karena amunnya sebatas rajin membaca, ulun yakin seberatan kita pasti rajin membaca. Betul. Membaca status, Ya, membaca berita macam-macam. Ya. Itu membaca berita gosip. Nah, itu. Pokoknya di media sosial tuh isinya pasti tulisan. Ya. Kayak itu. Namun biasanya saya hitung baik. Tapi kadang-kadang tuh kalau anak muda nih, kalau anak muda tuh baik, karakter 37 melihat tulisan-tulisan aja. Tapi kadang ada juga yang kayak gambar-gambar, Iya. saran. Nah, nggih. Gambar-gambar juga. Jadi misalnya gambar lo ada tulisannya sekalimat atau dua kalimat. Nah, itu. Nah, jadi misalnya apakah kadang membaca? Pasti membaca. Iya, Ada yang betul. dibaca gitu nah. Walaupun jumlah yang dibaca itu sedikit kosakatanya. Tapi yang jadi masalah lah ya. Pokoknya yang jadi perhatian itu adalah kualitas yang dibaca gitu nah. Apalagi tadi apa nih ketujuh melihat gambar. Iya. Membaca tulisannya apa nih kurang. Iya. Nah, kalau membaca iya. gambar di kadang kalau Iya. kadang gambar lawan tulisan tuh beda malah penafsirannya. Kalau Inggih. misalnya kalau misalnya kita nih memandangnya gitu. Iya. Lain kan tuh nah. Lawan apa ngarannya nih? Teh nyaman melihat. Ujur. Kan kita tinggal melihat. Membaca ini kan perlu kecepatan membaca gitu. Perlu memahami tulisan itu Ya, kayak dan gitu. perlu kesabaran. Iya, perlu kesabaran. Karena Uyu membacanya. Karena Uyu maksudnya membaca. maksudnya tuh kayak karena ada juga ibaratnya tuh misalkan lo nih kayak biasanya tuh lah novel lah. Iya. Pengalaman tuh novel loh Iya. biasanya. Kalau lu tipe orang yang kata ketujuh lu tuh membaca tulisan jabratan. Karena lu bisa munyak seorang tuh apa? Walaupun lu tuh ibaratnya ketujuh yang baca, tapi adalah kalau diselip-selipi dengan gambar, misalkan gambarnya itu kayak animasi kayak apa gitu, kayak memotivasi animasinya atau memang olah lucu kayak gitu. Nah, ada semuanya itu mutlak dengan tulisan aja. Jadi kalau kadang-kadang kan novel yang kayak novel tebal gitu lah, Iya. yang biasanya dijadikan series film, Iya. itu tuh biasanya tulisan aja Pak. Iya. Paling depannya aja gambarnya. Ada gambarnya. Nah, itu tadi. Nah, ini kan maksudnya amun ada orang tuh lah wah inilah ketujuhnya membaca. Nah, itu kan belain dah. Iya. Lain pada orang biasanya kayak itu nah. Inggih. Jadi ini kada sama lawan yang ketujuh lawan mampu. Ini ada Iya. orang yang mampu jadi membaca banyak Nah, cuma koler. cuma kalau Ada juga yang nyisir kada mampu. Pina di 3 halaman tulisan aja, pina sakit kepala. rajin lah. Nah, itu lain. Nah, anggaplah ketujuh membaca tadi itu belainan pada orang biasanya. Nah, ini masuk kategori peribahasa ini. Lembuai, pusing, kiwak kayak itu nah. Bagus lah, ya bagus kayak itu nah. Bagus gitu nah. Nah, tinggal apa nih kebiasaan-kebiasaan apa kayak itu nih yang kawa kita gawi yang itu bagus, yang sebujurnya itu belain pada orang itu nah. Itu. Jadi ini lain malah lain lah bahasa Banjar malah lain. Malah lain itu biasanya kan misalnya orang nih nalah makan itu nasi. Nah, sidin makan mie. Maksudnya kan bisa makan nasi. Setiap hari itu makan mie aja kayak itu nah. Karena tak bisa mulai halus. Nah, ini kan berbeda cuma kan apa ngarannya nih? Iya. Lain apa ya? Lain gasan yang prestasi atau apa tuh kecuali ada lomba makan mie gitu. Jadi apa ngarannya jadi iklan mie, oh saya mie saja makan bisa. Cuma maksudnya yang kebiasaan ini kebiasaan yang apa namanya secara umum lah, secara umum itu berdampak yang ada hasilnya nah itu. Ini apapun lah, apapun. Kalau kita lihat orang-orang yang jam terbang tinggi, banyak aktivitas atau macam-macam tuh, pasti kebiasaan sidin itu belain pada orang. Misalnya jam tidurnya sedikit, aktivitasnya banyak, aktivitas berpikirnya itu nah terbanyak pada kita kayak itu. Mungkin dalam sehari itu kan ada sehari semalam ada 24 jam. Mungkin 12 jamnya sidin gunakan untuk berpikir. Berpikir matur strategi. Nah kayak itu. Mungkin kita kan ada sebanyak itu kayak itu nah memakai otak kita nih gesan yang itu kayak itu nah. Nah sidin karena memang terlatih
ya bisa kata nah. Jadi dalam riwayat itu disebutkan Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i, Sidin itu pernah dalam semalaman ini waktu hilang. Ini riwayatnya ini banyak bang, memadahkan tentang apa nih riwayat ini katanya. Cuma Sidin ini pernah semalaman kada guring memikirkan konsep, maksudnya konsep menghasilkan sebuah hukum, hukum fikih, hukum syariat. Semalaman mau konsep tuh nah. Itu kan apa ngarannya nih belain pada orang. Mengkirakan gitu. Namun kayak kita levelnya level masih kita yang masih sederhana tuh kayak besok anak acara kita memikirkan nih besok tuh berarti harus datang besongsong, membersihkan tempat acara dulu, menyusun kayaknya yang MC dipadahkan ini. Nah itu kan yang kita paling sederhana lah kayaknya yang biasa digawe. Nah si Dini mau konsep hukum. Nah kayaknya orang-orang yang dalam tanda kutip orang-orang sukses, orang-orang yang memiliki kiprah di masyarakat, apalagi tokoh nasional internasional itu nah yang mengonsep ini banyak sih Din meluangkan waktu. Apalagi bahan penemu tuh. Coba. Nah ini kan kebiasaan yang belainan pada orang biasa kata nah. Ini yang luar biasa kata nah. Misalnya kita misalnya di kendaraan, entah di mobil, di angkutan umum kayak itu, di sepeda motor itu, pokoknya kendaraan lah. Normalnya manusia itu fokus dalam berkendara. Fokus ya memang untuk keselamatan itu pasti sudah. Nah, cuma ada orang-orang yang di perjalanan itu selain fokus lah catatannya, fokus untuk berkendara, juga berpikir untuk suatu konsep atau suatu ide dan dapat. Nah kayak itu kadang tuh kayak kadang ada juga kayak itu, misalkan nih pengendaraan cari pikiran tuh kayak jalan gitu. Nah iya ada kayak memikirkan macam-macam tuh sampai bisa kalau ini pengalaman pribadi lah. Ulun kan pengendaraan nih anak kampus. Awalnya itu kan terpikir lu tuh singgah ke Alfamart. Tersebut pulangnya Allah. Karena singgah ke supermarket kayak gitu nah. Ini jadi sampet. Hanya ingat. Ke supermarket tempat jajanan gitu Pak. Awalnya tuh akan ke sana kepikiran, tiba-tiba Pak lu tuh tersetop serangan di situ, timbul lu parkir kendaraan di situ. Pas lu sudah parkir kendaraan, sudah mati kendaraan, sadar astagfirullahaladzim kan aku singgah kesini makanya kampus loh. Karena berkendaraan tuh Pak pikiran tuh kayak sambil jalan tuh Pak. Nah kadang kosong pure fokus berkendaraan aja gitu nah, tapi ada yang dipikirkan gitu. Jadilah aktivitas fisik kemana, pikiran kemana. Nah itu Pak. Iya bujur tuh. Apa ngaranya nih? Nah maksudnya ini aktivitas berpikir lah. Ini ketika ada orang yang menggawi itu kayak itu nah, dan berbeda belainan lawan orang pada biasanya, hasilnya pasti beda nih istimewa kayak itu. Kita hamun anak nyaman tuh memang kayak itu bang lah. Jadi cari tokoh idola atau siapa kayak itu nah. Lihati kebiasaan Sidin pasti ada nang belain pada orang. Nah itu nyata sudah. Nah ini yang dimaksudkan dari kalam buai pusing kiwa nih, memuji. Wah ini kayak kalam buai pusing kiwa nih. Omong orang nggak tahu apa nih yang buat dia kok siput. Nah ada nih apa ngarannya nih penghargaan lah, peribahasa penghargaan memuji. Nah itu orang yang tadi yang bahasnya tuh lain dari yang lain pola. Tapi kalau misalnya ini mah konteksnya nih salah lah sebutannya. Kalau misalkan bertamu orang nih Pak, kadang tuh ada orang banyak yang bertemu Pak, bertamu orang nih, tapi mohon maaf nih, misalkan ada sambatannya kayak ini Pak, misalkan lu bertamu orang, rezeki aja orang nanti pindahin sedikit ya. Nah, sebujurannya ketika pindahin sedikit ini harus diterjemahkan lagi. Maknanya apa kayak itu? Positif kah, negatif kah kayak itu? Kadang lah kita makanya lo intonasi itu kadang mempengaruhi juga kayak itu. Misalnya nadanya ini, orangnya ada lain bang sedikit. Nah, itu nadanya tuh kayak ada ini kayak sesuatu yang bagus lah kayak itu. Dan kata-katanya tuh kayak apa? Nadanya tuh kayak orang penasaran loh Pak.
lawan konteksnya tuh kayak pasti buruk gitu Iya. ibaratnya Bang. Tapi ini tidak menyinggung siapapun nih Bang. Iya. Kalau misalkan orang kadang tuh lo ketemu orang, biasanya tuh ya misalkan ada 2 orang, 3 orang melihat tingkah lakunya Pak dia Iya. ada orang nyambat maklumnya aja Rizky ini pinalain sedikit ya. Nah pinalain orangnya gitu. Nah Iya. jadi kalau kita tuh berpikir loh Pak, oh pinalain kenapa kayak gitu. Iya. Tapi kadang di balik orang yang kayak gitu Pak pasti ada sesuatu yang memang luar biasa darinya gitu. Nah, gitu. Jadi lain itu bukan berarti apa nih terbagus kata. Ya tergantung tergantung apa nih kayak apa atau apanya tinggi. Nah itu amunnya yang peribahasanya khusus gasan yang belainan tapi itu sebuah prestasi gitu. Apa ya misalnya barang aja atlet kah? Atlet kah? Atlet tuh yang pasti yang juara-juara tuh amun kita takuni latihannya kayak apa pasti behemat benar. Pasti behemat benar dah. Misalnya kayak atlet bokunyong misalnya. Pastinya bokunyongnya tuh lain pada orang biasa gitu. Behemat. Kayak apa latihannya tuh nyata sudah nyata kadada yang instan kadada kayak tuh nah. Sama kayak orang anu juga apa ngarannya nih penulis itu kan apa ngarannya nih pasti perlu bertahun-tahun supaya tulisannya itu bagus kadada yang kadada jam terbang menulis langsung bagus tuh kadada misalnya ada itu anu aja keberuntungan benar itu aja cuman secara umum kada mungkin kan. Nah ini maksudnya yang kebiasaan jadi ada orang berkisah itu salah satu penulis nasional Jepang itu novel Sidin pernah bestseller lah. Jadi Sidin ini dasar menulis sudah mulai sekolah itu nah mulai sekolah waktu kuliah 4 diskusi ada bisi komunitas para penulis tuntung kuliah Sidin mulai novel lah beberapa gitu. Nah pas yang novel Sidin keberapa itu yang booming gitu nah. Nah hati kan jejak rekamnya udah selawas juga menulis. Jadi bisa kan tuh. Nah berarti ada jam terbang yang sudah dilakukan. Sama kan juga kayak penyiar nih. Sama juga ya kalau kan mungkin bong-bong guring langsung ada mungkin pasti ada jam terbang yang dilewati lah kayak itu nah. Berarti kalau bahasanya kalau buai pusing kiwa tuh orangnya tuh memang sudah ada punya jam terbang gitu apa? Udah pengalaman gitu Pak? Jadi kan nih kebiasaannya belain pada orang itu tuh rancak sudah digawinya. Nah kebiasaannya tuh belain pada orang itu sudah rancak digawinya jadinya ibaratnya itu profesional di bidang itu. Nah itu jadi ngarannya jangan kebiasaan itu kan dilakukan berulang-ulang kada mungkin sekali 2 kali kayak orang tadi macam-macam tadi lah kan dicontohkan macam-macam tadi terbiasa bepandir banyak mulai halus. Nah itu apa ngarannya nih belain misalnya pada orang ini umur 3 tahun sudah lancar bepandir anak-anak bayi anak-anak lah balita yang umuran ininya kada sebanyak itu kayak itu nah ini kan belain dah dan itu pasti kebiasaan. Nah jadi kayak itu jadi kebiasaan belain pada orang itu rancak digawinya. Nah itu pada akhirnya itu membawa kepada suatu hal yang entah itu prestasi atau sesuatu yang baik lah itu yang bisa ditonjolkan gitu. Jadi apapun kebiasaan seseorang itu nah itu belain pada orang usahakan itu jadi nilai positif gitu nah sehingga kebiasaan belain pada orang tadi bisa menghasilkan prestasi. Nah itu oke deh. Baik kita break dulu Pak lah. Iya. Di menit 30 sudah kita ngobrol tentang kalau buai pusing kiwa. Nah, jadi pendengaran yang harus tahu kiwa itu artinya kiri, Pak. Iya. Kiwa kiri, nang kiwa atau nang kanan ya. Bisa itu Pak. Iya. Nang kanan atau nang kiwa. Nah, itu orang Banjar biasanya kiwa. Jadi sebelum ini lain orang Banjar kiwa itu artinya kiri, artinya ke kiri. Oke, baik pendengar kita break dulu ada satu lagu darinya Hajar dengan judul Di Pengantin.